Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Perdana Kusuma dengan NIM 2019-310068. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai makalah dengan topik pembangunan. Jadi sebelumnya yang terhormat Bapak Hendri selaku dosen penggampu mata kuliah Tata Kelola Pemerintah Desa. Dan langsung saja saya akan mulai untuk mempresentasikan makalah saya mengenai kemiskinan dalam pembangunan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dalam suatu suasana perkehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Namun maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini. Ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di lapangan dapat menimbulkan berbagai masalah. Perencanaan dan program pembangunan belum dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Selain itu, muncul berbagai faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan. Karena itu dibutuhkan strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di negara Indonesia. Di masa yang akan datang, masyarakat kita jelas akan menghadapi banyak perubahan sebagai akibat dari kemajuan yang telah dicapai dalam proses pembangunan sebelumnya. Hal ini didorong dengan adanya kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta pengaruh globalisasi. Salah satu hal yang tidak mungkin dihindari adalah kegiatan pembangunan nasional yang akan semakin terkait erat dengan adanya perkembangan nasional. Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya sebagai pendukung keberhasilannya dan menghasilkan perubahan sosial budaya. Seloswer Marjan 1974 menyatakan bahwa perubahan yang dikehendaki dan direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu dalam suasana perkehidupan bangsa yang damai, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan hidup yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Hal ini juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mencantumkan tujuan pembangunan nasionalnya. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang selalu menjadi cita-cita seluruh bangsa di dunia ini. Sementara yang menjadi hakikat pembangunan nasional Indonesia ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pada era kini, perencanaan pembangunan seolah-olah telah menjadi kegiatan utama yang sedang digalakkan oleh pemerintah dengan tujuan lain, yaitu untuk mencapai modernisasi. Adanya kegiatan untuk membuat negara modern inilah kemudian semakin digalakkan kegiatan pembangunan. Bahkan kegiatan dan konsep pembangunan ini kemudian diterapkan dalam berbagai hal seperti pembangunan desa, pembangunan kota, pembangunan daerah, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya semua sektor mengalami pembangunan. Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa ditanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal
upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakikatnya, belum ada keberlanjutan sustainability sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik BPS, tahun 2005 ada sekitar 35,10 juta penduduk miskin. Kemudian data tahun 2006 menjadi 39,05 juta. Artinya jumlah penduduk miskin bertambah 3,95 juta. Pada tahun 2007 tercatat 37,17 juta orang. Dibandingkan tahun 2006 penduduk miskin turun sebesar 2,13 juta. Selain kegiatan pembangunan, ada berbagai program-program pengentasan kemiskinan yang telah diupayakan untuk menanggulangi kemiskinan. Beberapa program tersebut diantaranya Impres Desa Tertinggal atau IDT, Program Tabungan Kesejahteraan Rakyat, Kredit Usaha untuk Kredit Rakyat atau Takesra Kulkesra. Kemudian ada program penanggulangan dampak krisis ekonomi, ada PDM DKE, dan program jaringan pengamanan sosial bidang kesehatan atau JPSBK. Kemudian diteruskan dengan program dana bergulirnya program bersubsidi langsung tunai atau bantuan langsung tunai atau SLT atau BLT, bantuan operasional sekolah atau BOS, dan program P2KP yaitu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Dari sederetan program pengentasan kemiskinan di atas, masyarakat belum sepenuhnya dapat mengentaskan kemiskinan yang melanda masyarakat. Menurut Ahmad Taufik, adanya kelemahan mendasar yang menganggap warga miskin hanya membutuhkan modal dan bantuan cuma-cuma dari pemerintah dianggap menjadi penyebab kegagalan program pengentasan kemiskinan tersebut. Dari uraian di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan dengan realita yang terjadi di lapangan. Tujuan pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa seolah-olah hanya wacana saja. Semakin maraknya perencanaan dan kegiatan pembangunan belum mampu menanggulangi kemiskinan di negeri Indonesia. Masuk pada rumusan masalah. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan di negara Indonesia? Kemudian yang kedua, bagaimana strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di negara Indonesia? Mari kita masuk pada pembahasannya. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdayanan abadi, dan keadilan sosial. Menurut Soeharto, fungsi pembangunan nasional dapat dirumuskan dalam 3 tugas utama, antara lain fungsi 1. Fungsi pertumbuhan ekonomi yang mengacu pada bagaimana melakukan wirausaha guna memperoleh pendapatan finansial yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan. 2. Fungsi perawatan masyarakat yang menuju pada bagaimana merawat dan melindungi warga negara dari berbagai macam risiko yang mengancam kehidupan. 3. Fungsi pengembangan manusia mengarah pada peningkatan kompetensi SDM yang menjamin ketersediaannya angkatan kerja berkualitas yang mendukung mesin pembangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan di negara Indonesia. Menurut Rigonta 2003 bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kelemahan mendasar, antara lain 1. Pembangunan terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan aspek pemerataan. 2. Cenderung lebih menekankan pendekatan sektoral yang kurang terintegrasi, dan 3. Kurang memperhatikan persoalan-persoalan kemiskinan yang multidimensi. Soeharto 2003 menambahkan bahwa hampir semua pendekatan dalam
mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi dan paradigma yang berdasar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang berpusat pada produksi. Metode yang digunakan masih belum mencerminkan dinamika kemiskinan karena belum mampu menggali akar penyebab kemiskinan menurut konsep masyarakat miskin itu sendiri, bukan menurut orang luar. Selanjutnya, ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengatasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Dari uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya maraknya perencanaan pembangunan dan berbagai kegiatan berbangunan yang dirancang oleh pemerintah belum bisa mengatasi dan menghilangkan kemiskinan. Jika dilihat dari realita dan fenomena yang terjadi, justru sebaliknya, jumlah kemiskinan semakin meningkat. Adanya ketidakmerataan pembangunan dianggap sebagai salah satu penyebab kegagalan pembangunan yang menimbulkan kemiskinan. Bermacam-macam program pengentasan kemiskinan telah ditetapkan juga guna mengatasi fenomena kemiskinan, namun kiranya belum bisa mampu mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai faktor dan menyebabkan kurang tepatnya penanggulangan yang dilakukan pemerintah mengakibatkan fenomena kemiskinan dan selalu ada. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pemahaman pemerintah mengenai kemiskinan tersebut, dan masih banyak faktor-faktor yang kemungkinan mengganggu jalannya program kemiskinan. Dari adanya kegagalan tersebut, perlu adanya strategi pembangunan yang lebih tepat guna menanggulangi kemiskinan di negara Indonesia. Strategi ini kiranya dapat menanggulangi dan mengurangi jumlah kemiskinan yang mampu mewujudkan cita-cita yang telah ada tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah diharapkan mampu merencanakan dan memeratakan pembangunan yang ada. Baik, sekian dulu untuk presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.